Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Balas Dendam Gadis Tumbal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di mana ini? Dimas terperajat keheranan karena tiba-tiba saja terbangun di dalam hutan. Dia ingat betul kalau tadi tidur di kamar mesnya. Terdengar sayup-sayup suara dari balik rimbun pepohonan, seperti suara orang sedang mendesis. Bulu kuduk Dimas pun seketika meremang. Siapa di situ? Dimas mencoba mengumpulkan keberanian. Sekarang terdengar suara tertawa kasar yang menggema dengan sangat keras. Itu seperti suara raksasa. Dimas sontak ketakutan dan mencoba berlari menjauhi sumber suara itu. Tapi sayangnya keadaan hutan itu sangat gelap dan Dimas juga tidak tahu di mana posisinya berada sekarang. Sekarang terdengar suara langkah kaki yang berdentum. Bahkan itu menyebabkan tanah yang dipijak Dimas jadi bergetar. Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Dimas terus berlari sambil menampar-nampar pipinya sendiri. Tapi sayang, pipinya jadi terasa sakit. Itu artinya sekarang dia tidak sedang bermimpi. Dimas pun mencoba bersembunyi di balik semak-semak. Terdengar suara langkah itu berhenti tepat di depannya. Sembunyi di mana kamu? Makananku. Terdengar suara berat dan paruh menggema di sekitar situ. Dimas membekap mulutnya sendiri sambil menahan nafas. Dia berharap makhluk besar mengerikan itu segera pergi dari sana. Terdengar suara langkah kaki itu menjauh. Dimas pun menghela nafas lega, tapi tiba-tiba saja, bem! Terdengar suara berdentum sangat kencang tepat di depan semak-semak tempat Dimas bersembunyi. Rupanya makhluk misterius mengerikan itu melompat tepat di hadapan Dimas dan segera mencabut semak-semak tempat Dimas bersembunyi. Dimas menggigil ketakutan. Sekarang dia berhadapan dengan makhluk tinggi besar menyeramkan seperti genderuwo. Tapi sebenarnya makhluk itu bukanlah genderuwo. Di sini kau rupanya. Kau tidak akan bisa bersembunyi kecuali di dalam perutku. Makhluk itu dengan cepat menerkam Dimas dan mulai mencapik-capiknya. Waktu saat ini menunjukkan sekitar pukul 12 malam. Sapno yang tidak bisa tidur keluar dari mesnya untuk berjalan-jalan. Suasana di lokasi proyek yang ada di IKN itu benar-benar sepi dan mencekam. Tapi sebagai seorang mandor, Sapno sudah terbiasa dengan suasana seperti itu. Sambil menyesap rokok kreteknya, Sapno berjalan lebih jauh dari mes. Tiba-tiba saja dia mendengar suara cekikikan dari arah semak-semak. Suara cekikikan itu benar-benar menyeramkan, seperti suara tawa kuntilanak yang sedang menggoda manusia. Siapa di situ? Sapno menindihkan nada bicaranya sambil berjalan cepat menuju sumber suara di balik semak-semak. Dari balik semak-semak, keluar wanita cantik berambut panjang sepinggang. Dia sedang mengenakan gaun ketat tanpa lengan berwarna merah darah. Wajahnya sangat cantik dengan kulit kuning langsat. Postur tubuhnya juga lumayan tinggi, sekitar 165 cm. Belum lagi lekuk-lekuk tubuhnya yang menggoda berbalut gaun ketat itu. Sapno merasa seperti melihat seorang artis dari ibu kota. Dari tubuhnya tercium aroma melati bercampur pandan. Hal pertama yang Sapno perhatikan adalah kaki wanita itu. Apakah melayang atau menyentuh tanah? Ternyata menyentuh tanah. Sapno yakin sekali kalau wanita yang ada di hadapannya adalah manusia asli, bukan jadi-jadian. Jelas Sapno merasa aneh dengan kemunculan sosok wanita misterius itu. Sekarang dia sedang berada di lokasi proyek yang ada di IKN. Setahunya, lokasi proyek itu tertutup dari orang luar. Hanya para pekerja dan orang-orang berkepentingan saja yang bebas keluar masuk. Mengapa bisa ada wanita cantik yang masuk ke situ? Saya, Mas, ujar wanita cantik itu sambil menghampiri Sapno. Kamu siapa? Sedang apa kamu di balik semak-semak? Tanya Sapno penasaran. Namaku Arumaya. Biasalah, Mas, aku habis melayani pelanggan.
jawab wanita itu tanpa malu. Sapno segera mengecek semak-semak tempat kemunculan wanita itu. Tidak ada tanda-tanda seorang pun di sana. Jadi siapa sebenarnya yang baru saja dilayani wanita itu? Kenapa pakai cekikan segala? Aku pikir tadi kuntilanak. Apalagi kau juga bau melati bercampur pandan, dengus Sapno. Aku hanya sedang menggoda kamu, Mas. Habisnya kamu ganteng sih. Aku memang habis mandi air pandan campur melati sebelum datang ke sini. Kenapa malam-malam begini kamu jalan sendirian di tempat sepi seperti ini? Apa kamu sedang mencari hiburan? Boleh dong, aku menghiburmu. Wanita bernama Arumaya itu mulai melancarkan rayuannya. Sepertinya dia sengaja ingin memperjelas profesinya sebagai wanita penghibur. Terserah aku mau jalan-jalan di sini. Ini kan lokasi proyekku. Justru kamu yang sedang apa di sini? Peraturan di sini tidak mengizinkan orang masuk sembarangan. Siapa yang sudah mengizinkan kamu masuk? Dan siapa orang yang kamu sebut pelanggan itu? Sapno mulai menginterogasi. Satpam di pos penjagaan depan yang mengizinkan aku masuk. Sogokannya cuma pakai ini saja. Arumaya mengangkat ujung dagunya sambil tersenyum menggoda. Sapno segera membuang pandangannya. Meskipun belum menikah di usianya yang menginjak 37 tahun, tapi Sapno sudah memiliki kekasih yang ada di kota Balikpapan. Bahkan rencananya setelah pekerjaan proyek di IKN itu selesai, Sapno akan melamar sang pujana hati. Aku mandor di sini, dan seharusnya kamu tidak boleh berkeliaran di lokasi proyek ini. Di sini sangat berbahaya, karena banyak pekerjaan konstruksi. Apalagi kamu tidak memakai pakaian safety. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Nanti aku juga yang repot karena harus bertanggung jawab. Sapno malah mengomeli wanita itu. Mau bagaimana lagi, Mas? Aku sedang butuh uang. Di sini kan ramai para pekerja laki-laki dan jauh dari pemukiman. Apa salahnya kalau aku mencari rezeki di sini, sekaligus menghibur para pekerja yang kesepian? Apa Mas juga mau memakai jasaku? Arumaya dengan berani menawarkan diri kepada Sapno. Dia bahkan sengaja mengangkat lebih tinggi lagi ujung dagunya sehingga memperlihatkan kemolekan raganya. Jangan macam-macam. Aku ini sudah punya kekasih. Aku sama sekali tidak tertarik dengan wanita penghibur sepertimu. Sapno menolak dengan kasar. Arumaya hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba saja dia merebut rokok dari tangan Sapno, lalu menyesapnya dalam-dalam. Bahkan dengan sengaja wanita itu meniupkan asap rokoknya dari mulutnya ke arah wajah Sapno. Sapno cepat-cepat menahan nafas sambil mengibas-ngibaskan asap yang menerpa wajahnya. Dia takut kalau wanita itu sedang melancarkan aksi pelet atau bahkan hipnotis dengan tiupan asap rokok itu. Sebenarnya apa maumu? Bukankah kamu tadi sudah dapat pelanggan? Sekarang cepat keluar dari sini sebelum aku menyeretmu paksa keluar dari lokasi proyek ini. Sapno yang kesal segera mengusir wanita itu. Dia tidak peduli walaupun wanita itu sangat cantik dan menggoda. Sapno justru merasa jijik kalau membayangkan wanita itu sering bergonta-ganti pasangan. Bisa saja kan dia menularkan penyakit kotor dari satu pria ke pria lainnya. Aku tadi sudah melayani pelanggan tapi belum dibayar. Bahkan permainan kami belum selesai. Tadi maunya 2 ronde, tapi baru selesai 1 ronde. Dia sudah kebelet. Katanya sih dia mau buang air kecil dulu, tapi sampai sekarang malah belum kembali. Aku sampai digigitin nyamuk gara-gara nunggu di balik semak-semak itu. Arumaya mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Sapno sambil terus menyesap rokok yang batangnya semakin pendek itu. Pantas saja dia masih bertahan di sana meskipun suasana sangat sepi dan mencekam. Rupanya dia belum dibayar sama sekali oleh pria yang memakai jasanya. Siapa nama yang sudah memakai jasamu itu? Tanya Sapno. Namanya Mas Dimas. Apa Mas kenal? Arumaya menyebutkan sebuah nama. Oh, itu anak buahku. Ya sudah, biar aku dulu yang bayarkan. Nanti aku tagih sendiri ke dia. Tapi kamu harus janji, setelah dibayar kamu cepat pergi dari sini. Sapno merogoh saku belakang celana dan mengeluarkan dompetnya yang lumayan tebal. Memang dia senang membawa uang cash. Bayaranku itu 1 ronde Rp250.000. Kalau 2 ronde seharusnya jadi 500.000. Arumaya berkata dengan santai. Sapno pun menarik 5 lembar uang pecahan 100 ribuan dari dompetnya, lalu menyerahkan ke tangan Arumaya. Sepasang netra wanita cantik itu berbinar-binar sambil menyambar uang yang disodorkan Sapno ke arahnya. Dia lalu membentuk uang itu menjadi kipas. Dengan jemari yang lentik, dia mulai mengipas-ngipaskan uang itu ke wajah cantiknya. Kamu sudah dapat bayarannya kan?
Sekarang cepat, pergi dari sini." Bukannya segera pergi, wanita itu malah melangkah lebih dekat lagi ke arah Sapno. Tiba-tiba saja tangannya dengan cepat menyusup ke dalam saku celana samping Sapno. Sapno terkejut karena Arumaya benar-benar agresif. Dia secara refleks melindungi bagian paling berharga di tubuh depannya dengan telapak tangan. Rupanya Arumaya tidak melakukan hal-hal aneh seperti yang sedang dibayangkan Sapno. Dia hanya mengambil sebungkus rokok dari kantong Sapno itu, lalu mengeluarkan satu batang rokok kretek dari sana. "Terima kasih ya Mas, semoga lain kali kita bisa bertemu dalam sebuah transaksi." Arumaya mengembalikan lagi bungkus rokok ke tangan Sapno sembari mengedipkan sebelah matanya. Dia pun berbalik dan melangkah pergi menjauhi Sapno. Anehnya, Arumaya bukan melangkah menuju ke pintu keluar, tapi dia malah berjalan ke arah hutan lebat yang dipisahkan oleh pagar pembatas proyek. Sapno memincingkan matanya untuk melihat lebih jelas lagi apa yang dilakukan wanita itu di sana. Anehnya, hanya dalam sekedip mata Sapno saja, Arumaya sudah menghilang entah kemana. Sial, apa jangan-jangan dia bukan manusia? Tapi jelas-jelas aku melihat kakinya menapak tanah. Sapno bergumam sambil menyeret langkahnya ke tempat di mana wanita tadi menghilang. Ternyata ada celah terbuka di dinding pembatas proyek yang hanya terbuat dari seng itu. Seperti sengaja dibobol, mungkin itu ulah wanita tadi atau para pekerja yang tidak bertanggung jawab agar bisa bebas keluar masuk lokasi proyek itu. Sapno jadi berpikir mungkin saja Arumaya tadi berbohong mengenai alasannya bisa masuk ke lokasi proyek itu. Pasti dia keluar masuk dari celah di pagar pembatas. Setahu Sapno, satpam yang berjaga di pintu masuk sangat ketat dan tidak berani melanggar peraturan karena resikonya bisa langsung dipecat. Jangan-jangan ini ulah Dimas. Aku harus memberi teguran keras padanya. Sapno bergumam, lalu membalikan badan dan melangkah pergi dari sana. Rencananya besok dia akan memerintahkan anak buahnya untuk menutup celah yang terbuka itu. Sayangnya tanpa Sapno sadari, dari celah yang terbuka itu terlihat sepasang mata merah menyala sedang mengintip. Sosok itu berwujud tinggi besar dan berbulu hitam lebat, serta memiliki kuku-kuku yang panjang. Giginya juga bertaring sangat tajam. Dari mulutnya menetes darah segar. Sepertinya makhluk itu habis menyantap sesuatu. Apakah itu hewan buas yang berasal dari hutan di sebelah proyek IKN itu? Atau jangan-jangan dia adalah makhluk dari dunia gaib? Sapno merasa bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Tapi dia mencoba berpikiran positif. Mungkin itu karena cuaca yang semakin mendingin. Dia pun mempercepat langkahnya kembali ke mes. Di dalam mes, Sapno langsung pergi ke kamar Dimas. Anehnya Dimas tidak ada di sana karena dalam satu kamar ada 2 tempat tidur bertingkat yang artinya bisa diisi oleh 4 orang. Sapno pun bertanya ke 3 orang lainnya, tapi anehnya tidak satupun mereka yang mengetahui kemana Dimas pergi. Sapno jadi berpikir mungkin Dimas belum kembali setelah buang air. Makanya wanita penghibur yang disewanya tadi menjadi kesal karena terlalu lama menunggu. Akhirnya Sapno memutuskan untuk kembali saja ke kamarnya dan beristirahat. Seperti biasa sebelum mengerjakan proyek di pagi ini, para pekerja terlebih dahulu melakukan absensi. Sebagai mandor, Sapno selalu mengecek absensi itu untuk memastikan kalau tidak ada yang bolos bekerja. Anehnya, Dimas sama sekali tidak mengisi absensi. Berarti hari ini Dimas tidak masuk bekerja. Sapno pun berusaha menanyai teman-teman sekamar Dimas, tapi mereka mengaku kalau saat bangun pagi ini, Dimas sudah tidak ada di ranjangnya. Sapno pun memerintahkan beberapa pekerja untuk mencari keberadaan Dimas. Sayangnya, setelah sekian lama mencari dan menelusuri lokasi proyek itu, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Dimas. Kalau Dimas tidak ada di dalam lokasi proyek, berarti semalam dia pergi keluar. Sapno memanggil satpam yang berjaga tadi malam, tapi mereka mengaku sama sekali tidak melihat Dimas keluar dari lokasi proyek. Bahkan saat Sapno menanyakan apakah mereka mengizinkan seseorang wanita penghibur masuk ke dalam lokasi proyek, kedua satpam itu juga membantahnya. Mereka mengatakan kalau semalam tidak ada siapa-siapa yang keluar atau masuk saat sudah lewat jam 11 malam. Sapno tidak langsung percaya dengan pengakuan kedua satpam itu. Siapa tahu mereka berbohong untuk menutupi kesalahannya karena takut mendapatkan sanksi. Tapi kedua satpam itu bersikeras dengan kesaksiannya. Mereka bahkan berani menantang untuk mengecek rekaman CCTV di beberapa titik lokasi proyek itu. Memang sudah dipasang CCTV, terutama di bagian pintu keluar masuknya.
Sapno pun mengikuti kedua satpam itu untuk mengecek rekaman CCTV. Ternyata pengakuan mereka benar. Jadi sebenarnya ada di mana Dimas. Sapno teringat lagi kejadian semalam. Dia pun mengajak beberapa pekerja untuk mengecek pagar pembatas proyek yang dibobol. Memang ada celah terbuka di sana yang memungkinkan seseorang keluar masuk. Dengan diikuti dua orang pekerja di belakangnya, Sapno pun mencoba melewati celah terbuka itu. Betapa terkejutnya dia saat menemukan adanya tetesan-tetesan seperti darah membekas di rumputan sekitar situ. "Cepat, bawakan aku alat untuk melindungi diri. Entah sekop, linggis, atau apa saja," perintah Sapno. Para pekerja yang lain segera berbalik untuk melaksanakan perintah Sapno. Tidak lama kemudian mereka kembali dengan membawa alat-alat yang bisa dijadikan senjata. Mereka juga menyerahkan sebatang linggis ke tangan Sapno. Bahkan salah seorang pekerja bernama Pak Lawai membawa senapan angin. Sebenarnya dia bukan pekerja resmi, hanya warga lokal yang dipekerjakan di sana untuk mengamankan lokasi proyek. Orang itu juga bisa dimanfaatkan sebagai mediator jika proyek itu bermasalah dengan warga setempat. Seperti yang diketahui, lokasi tempat dibangunnya IKN itu berada di Kalimantan yang masih dekat dengan area hutan. Di sana adalah habitat bagi beruang madu, rusa, payau, dan beberapa jenis hewan primata. Makanya warga lokal membekali diri dengan senapan angin untuk mencegah serangan binatang buas. Karena warga lokal yang membawa senapan itu lebih paham dengan lokasi itu, Sapno memerintahkan agar dia yang memimpin jalan. Dengan mengikuti jejak darah yang menetes di sekitar situ, mereka pun melangkah semakin jauh masuk ke dalam hutan. "Astaga, Dimas!" Sapno memekik saat mengenali seonggok tubuh yang terbujur kaku di dalam hutan. Wajahnya rusak penuh dengan bekas luka cakaran, sementara isi perutnya sudah berceceran kemana-mana. Jelas sekali kalau Dimas sudah tidak bernyawa lagi. "Apa ini perbuatan beruang madu, Pak?" tanya Sapno kepada Pak Lawai. "Dari lokasi penemuan mayat dan juga luka-luka yang dialaminya, jelas ini perbuatan binatang buas. Bisa jadi beruang madu. Pertanyaannya, untuk apa Dimas sampai jauh-jauh datang ke sini?" Pak Lawai mulai menganalisa berdasarkan apa yang dilihatnya. Sebagai warga lokal, dia sudah terbiasa berhadapan dengan beruang madu atau bahkan buaya yang terkenal banyak menghuni sungai-sungai di Kalimantan. Kali ini dia merasa sangat aneh dengan keadaan Dimas yang telah ditemukan tewas dengan bentuk yang sangat mengenaskan itu. "Kalau begitu, kita harus melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Biar mereka saja yang menyelidikinya." Sapno mengambil keputusan. Akhirnya petugas kepolisian daerah setempat datang untuk menyelidiki peristiwa itu. Mereka menyatakan kalau kematian Dimas itu akibat serangan binatang buas. Mereka juga menanyakan keamanan proyek itu dan meminta tanggung jawab dari Sapno selaku mandor. Sapno menjelaskan kalau sekeliling proyek itu sudah diberi dinding pembatas. Dia juga menunjukkan bagian yang seperti dibobol paksa oleh kekuatan besar. Untuk sementara pihak yang berwajib memutuskan kejadian itu sebagai kecelakaan, dan pelakunya adalah binatang buas yang sengaja membobol dinding pembatas untuk mencari mangsa. Sapno cepat-cepat menyuruh anak buahnya untuk memperbaiki bagian yang dibobol itu, lalu melanjutkan pekerjaan proyek mereka. Dia juga berdiskusi dengan Pak Lawai mengenai kemungkinan dinding pembatas itu bisa dibobol oleh binatang buas seperti beruang madu. Sapno yakin kalau sebuas-buasnya beruang madu, dia tidak akan bisa membobol pagar pembatas itu. Jelas ada kekuatan yang lebih besar lagi di balik peristiwa itu. "Kalau begitu saja makan siang nanti, aku ingin berbicara empat mata dengan Pak Lawai. Ada sesuatu mengganjal yang harus aku ceritakan. Tapi saat ini aku sedang sibuk mengawasi para pekerja," ujar Sapno. "Baiklah Pak Sapno, kalau tidak keberatan nanti malam saya akan lembur berjaga di dalam lokasi proyek ini," balas Pak Lawai. "Itu bagus sekali Pak. Kalau begitu nanti aku akan menambahkan uang lembur untuk Pak Lawai." Sapno langsung setuju. Memang untuk keadaan seperti ini pengawasan di sekitar lokasi proyek itu harus diperketat, terutama di malam hari. Sapno juga akan menambahkan peraturan bahwa pekerja harus sudah masuk ke dalam mes saat pukul 10 malam. Setelah itu dilarang keluar sampai pagi untuk menghindari hal-hal buruk terjadi seperti apa yang dialami oleh Dimas. Saat jam makan siang tiba, Sapno mengajak Pak Lawai untuk pergi makan di luar. "Sebenarnya tadi malam aku keluar mes dan berjalan-jalan di sekitar lokasi proyek.
Anehnya aku bertemu dengan seorang wanita cantik yang mengaku sebagai wanita penghibur. Katanya dia datang untuk melayani Dimas. Tapi saat aku bertemu dengan wanita itu, Dimas sudah tidak ada. Katanya sih pergi untuk buang air, tapi tidak juga kunjung kembali. Sapno mulai ceritanya. Memang di daerah ini ada lokalisasi. Kalau memang para pekerja proyek butuh hiburan, tinggal datang saja ke sana. Tapi setauku tidak ada wanita penghibur yang berkeliaran mencari pelanggan, karena biasanya pelanggan sendiri yang datang ke tempat mereka. Apalagi ini sampai masuk ke dalam lokasi proyek. Pak Lawe menanggapi sambil menggigit ayam panggang pesanannya. Bukankah itu sangat aneh? Bahkan para satpam tidak melihat atau membiarkan wanita itu masuk ke dalam. Aku juga melihat semalam dia menghilang di balik dinding pembatas yang sudah jebol itu. Sapno melanjutkan ceritanya. Apa Pak Sapno yakin kalau itu manusia? Bisa saja kan, itu makhluk jadi-jadian. Aku tadi sudah menelusuri sekitar area luar pagar pembatas yang jebol itu. Hanya ada jalan menuju ke hutan dan tidak ada tembusan ke jalan lain atau perkampungan penduduk setempat. Pak Lawe berkata dengan wajah yang serius. Aku sudah berhadapan dengan wanita itu dari dekat dan aku juga melihat dia seperti manusia biasa, bahkan kedua kakinya menapak tanah. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Sapno itu, Pak Lawe terdiam sejenak untuk berpikir. Sesekali dahinya terlihat mengkerut. Apa wanita itu menyebutkan namanya? Tanya Pak Lawe sambil menyeruput teh hangat pesanannya. Dia mengaku bernama Arumaya, ungkap Sapno. Pak Lawe yang sedang minum teh hangat itu tiba-tiba tersedak. Sepertinya nama yang baru saja disebutkan Sapno itu membuatnya sangat terkejut. Ada apa Pak? Apa Pak Lawe mengenal wanita itu? Tanya Sapno penasaran. Tidak, aku tidak mengenalnya, balas Pak Lawe dengan cepat. Sayangnya jam makan siang itu rasanya terlalu singkat untuk bercerita lebih lama lagi. Sapno pun segera membayarkan pesanan makanan serta minuman itu, lalu mengajak Pak Lawe kembali ke lokasi proyek dengan mobilnya. Malam harinya para pekerja mengikuti larangan yang sudah diberikan oleh Sapno. Setelah lewat pukul 10 malam, tidak ada lagi yang berani keluar dari mes. Memangnya siapa yang berani mempertaruhkan nyawa diserang oleh binatang buas seperti yang dialami oleh Dimas semalam? Sementara di kamarnya yang hanya ditempati seorang diri, Sapno gelisah tidak dapat tidur. Dia masih penasaran dengan kematian Dimas yang menurutnya tidak wajar. Ditambah lagi kemunculan Arumaya di lokasi proyek semalam. Apa jangan-jangan dia ada kaitannya dengan kematian Dimas? Sementara Arumaya sendiri mengaku sebagai orang terakhir yang bertemu Dimas tadi malam. Karena tidak bisa tidur, Sapno mencoba menghubungi Pak Lawe yang janjinya akan berpatroli malam di sekeliling lokasi proyek. Mereka janjian bertemu di depan mes yang letaknya juga berada di dalam lokasi proyek itu. Sapno memutuskan untuk menemui Pak Lawe berpatroli. Mereka juga mengecek dinding pembatas proyek yang sempat dijebol semalam. Sama sekali tidak ada masalah. Seluruh lokasi proyek itu telah dikelilingi oleh dinding pembatas tanpa celah sedikit pun. Sampai tengah malam tiba, tidak ada satu hal mencurigakan pun di dalam lokasi proyek. Karena besok Sapno harus bekerja seperti biasa, dia pun pamit untuk kembali ke mesnya. Kali ini Sapno sudah bisa tertidur. Jam dinding di kamar mesnya itu sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat 15 menit. Tiba-tiba saja hidung Sapno mencium bau bunga melati bercampur pandan yang semerbak. Itu persis sekali seperti wangi yang terpancar dari tubuh Arumaya kemarin malam. Sapno menjadi terjaga dan segera membuka kedua matanya. Betapa kagetnya dia saat melihat wanita bergaun merah sudah duduk di tepi ranjangnya. Ya, dia adalah Arumaya. Kamu kenapa bisa ada di sini? Dari mana kamu masuk? Tanya Sapno yang menjadi gugup. Aku masuknya dari pintu, Mas. Salah Mas sendiri tidak mengunci pintu kamar sebelum tidur, jawab Arumaya dengan entengnya. Maksudku, bagaimana kamu bisa masuk ke lokasi proyek ini? Jelas penjagaan malam ini sudah diperketat. Ditambah lagi ada Pak Lawe yang berpatroli di luar. Dinding pembatas yang jebol itu juga sudah ditutup kembali. Jadi tidak ada celah untuk bisa masuk dari luar. Sapno cepat-cepat bangkit dari ranjangnya dan mundur menjauhi sosok Arumaya. Aku bisa masuk ke sini sesuka hati, meskipun kau mengerahkan semua anak buahmu untuk menjaga tempat ini, Mas. Salahmu sendiri yang kemarin malam sudah menolakku.
Jadi kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Arumaya menyeringai. Wajahnya yang cantik itu kini terlihat menyeramkan. Jangan gila ya kamu. Sapno membentak Arumaya sambil berlari ke arah pintu untuk keluar dari sana. Tapi entah mengapa pintu itu tidak bisa terbuka meskipun terlihat tidak terkunci sama sekali. Kamu tidak bisa lari kemana-mana, Mas. Malam ini kamu akan menjadi milikku. Kalau kamu menolak, kamu akan bernasib sama seperti Dimas, ancam Arumaya. Jadi kematian Dimas itu akibat ulahmu. Mengapa kau tega sekali menghabisi nyawanya? Sapno menjadi emosi. Kalau aku mengatakan pelakunya bukan aku, memangnya kamu akan percaya? Tapi aku juga tidak peduli dengan itu. Yang penting aku bisa memilikimu malam ini. Arumaya mengibaskan tangannya dan itu membuat Sapno terpental dan jatuh ke atas ranjangnya sendiri. Sekali lagi Sapno ingin kabur dari sana, tapi kali ini tubuhnya sama sekali tidak dapat digerakkannya. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Memangnya aku ada salah apa sama kamu? Sapno mencoba melemparkan beberapa pertanyaan, tapi Arumaya sepertinya enggan menjawab satupun. Arumaya mulai berdiri di atas ranjang dan dia perlahan mulai melucuti pakaiannya. Tapi ternyata bukan ragam mulus yang ada di balik gaun merah darah yang dikenakan Arumaya itu, tapi malah tubuh yang membusuk. Terlihat banyak sekali belatung yang bergemertak merayap di tubuh membusuk itu. Baunya juga sangat menyengat dan membuat Sapno sampai muntah-muntah dibuatnya. Pergi, jangan dekati aku. Arumaya tetap tidak peduli. Sekarang dia sudah berdiri di atas tubuh Sapno. Belatung-belatung yang merayap di tubuh Arumaya yang membusuk itu kini satu demi satu berjatuhan ke tubuh dan wajah Sapno dan mulai merayapinya. Bahkan darah menghitam dari tubuh Arumaya ikut menetes membasahi Sapno. Sebagian belatung yang masih merayap di tubuh Arumaya kini mulai bergerak naik ke wajahnya. Wajah Arumaya yang semula cantik tiba-tiba mulai membusuk dan dagingnya dimakan sedikit demi sedikit oleh para belatung itu. Sapno benar-benar merasa ngeri dan ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali dan harus menyaksikan pemandangan yang menjijikan itu. Dagingku semakin lama semakin habis, jadi aku membutuhkan dagingmu sebagai penggantinya agar tetap cantik dan awet muda. Arumaya menyeringai dan tiba-tiba saja dari mulutnya keluar dua taring yang sangat tajam. Arumaya menyerang Sapno dan berusaha memakan wajahnya. Tidak! Sapno berteriak histeris dan terbangun dari tidurnya. Rupanya dia mengalami mimpi yang sangat menyeramkan. Sapno pun melirik ke arah pintu kamarnya yang tertutup. Lalu bangkit dan memeriksanya. Ternyata pintu kamarnya itu masih terkunci. Ternyata itu hanya mimpi. Tapi mengapa terasa begitu nyata sekali? Sapno bergumam sambil melangkah kembali ke arah ranjangnya. Tiba-tiba saja dia melihat ada bercak merah kehitaman di atas ranjangnya itu. Lebih terkejutnya lagi saat Sapno melihat ada seekor belatung yang bergerak-gerak di atas bercak itu. Hidung Sapno juga mencium aroma busuk yang memuakan memenuhi kamarnya. Itu persis sekali dengan bau busuk dari tubuh Arumaya yang ada di mimpi buruknya barusan. Sapno mencoba mencubit pipinya sendiri untuk memastikan saat ini dia sudah tidak lagi berada di dalam mimpi. Dan ternyata itu sakit. Artinya Sapno sekarang benar-benar berada di dunia nyata. Tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan pelan dari bawah kolong ranjang Sapno itu. Meskipun takut, tapi Sapno merasa penasaran dengan apa yang ada di bawah kolong ranjangnya. Dia pun berjongkok untuk melihat ada apa di sana. Belum sempat Sapno melihat ke bawah kolong ranjang, tiba-tiba saja pintu kamarnya digedor dengan keras dari luar. Tapi meskipun begitu, dia tetap nekat untuk melihat ke bawah ranjang. Ternyata tidak ada apa-apa. Sapno segera bangkit, lalu membuka pintu kamarnya. Anehnya tidak ada siapa-siapa di luar. Karena merasa diteror oleh makhluk tidak kasat mata, Sapno pun memutuskan untuk tidur di kamar lain. Karena Dimas sudah meninggal dan di kamarnya ada ranjang yang kosong, Sapno pun memutuskan untuk ke sana. Saat Sapno datang ke kamarnya Dimas, di sana ternyata hanya ada 2 orang saja. Padahal seharusnya kamar itu ditempati oleh 4 orang dengan 2 ranjang bertingkat. Untung saja kedua orang itu belum tidur karena sedang bermain catur di dalam kamar. Anto kemana? Sapno langsung tahu siapa yang tidak ada di kamar itu. Sebagai mandor, dia juga hafal siapa saja yang menempati kamar-kamar di mes itu. Jadi Sapno tahu betul
kalau Anto dan Dimas tidur di ranjang yang sama. Anto tidur di bawah, sementara Dimas tidur di atas. Anto tadi katanya mau ke toilet, Pak. Ngakunya perutnya mules dan ingin buang air besar, ujar salah satu pria yang ada di kamar itu. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku mau tidur di sini. Nanti kalau Anto datang, suruh dia tidur di ranjang atas saja, ujar Sapno sambil merebahkan diri di ranjang milik Anto itu. Sapno pun kembali tidur. Biar bagaimanapun besok dia harus kembali bekerja seperti biasanya. Lagi-lagi Sapno terbangun karena merasa ada sesuatu yang menggelitik wajahnya. Dia membuka mata dan melihat ada rambut panjang menggelitik wajahnya. Jelas rambut itu berasal dari ranjang atas. Sapno berusaha tenang dan kembali mencubit dirinya sendiri. Kali ini terasa sakit. Itu artinya sekarang dia tidak sedang bermimpi. Sapno juga melirik ranjang sebelah. Tampak dua orang yang lain sudah tidur dengan pulas di ranjang masing-masing. Apa kamu yang ada di ranjang atasku, Anto? Tanya Sapno. Tidak ada jawaban, malah terdengar suara seseorang sedang mengunyah. Rambut panjang masih menggelitik wajah Sapno. Dia yakin kalau itu bukan rambutnya Anto, karena Anto sendiri rambutnya cepak. Jadi sebenarnya siapa yang ada di atas ranjang Sapno itu? Karena rambut itu terus bergerak-gerak di wajahnya, Sapno pun memberanikan diri untuk menarik rambut itu. Tapi itu malah membuat kepala pemilik rambut itu ikut tertarik ke bawah. Wah! Sapno berteriak histeris saat melihat kepala beserta badan yang terjulur dari ranjang atas. Itu adalah sosok Arumaya yang menyeramkan dengan wajah membusuk yang sebelumnya Sapno lihat di dalam mimpinya. Meskipun Sapno berteriak kencang sekali, tapi kedua pria yang sekamar dengannya tidak juga terbangun. Dia pun memutuskan untuk kabur dari kamar itu sebelum Arumaya menyerangnya seperti di dalam mimpi. Sapno mencoba memasuki kamar mes lain yang tidak terkunci untuk meminta pertolongan anak buahnya. Dia pun mencoba membangunkan salah satu pria yang tidur membelakangi. Ada apa, Pak? Pria itu berbalik badan tapi wajahnya benar-benar mengerikan, membusuk seperti halnya wajah Arumaya. Sapno kembali berlari keluar. Tapi di sepanjang koridor mes itu berdiri puluhan pocong yang menatapnya dengan dingin. Semua wajah pocong itu juga membusuk seperti wajah Arumaya. Sapno sudah tidak peduli lagi dan menerobos jajaran pocong itu. Dia sekarang hanya ingin cepat keluar dari mes yang menyeramkan itu. Sayangnya dugaan Sapno salah. Dia pikir puluhan pocong itu hanya diam saja, tapi ternyata mereka malah melompat-lompat mengejar Sapno. Terlihat sosok Arumaya melayang melewati puluhan pocong itu dan berdiri paling depan, seolah-olah sedang memimpin mereka semua. Sapno ingin berlari ke pos satpam, tapi entah mengapa kakinya seperti bergerak sendiri menuju ke sebuah tempat. Itu adalah pondasi bangunan utama proyek itu. Puluhan pocong mulai membentuk lingkaran mengurung Sapno. Arumaya pun maju ke hadapan Sapno. Selamat datang di rumahku, Mas. Arumaya tersenyum tipis. Apa maksudmu? Sapno benar-benar bingung. Di tempat yang kamu bijak itu, jasadku terkubur dengan tidak layak, lirik Arumaya. Bagaimana bisa? Jelas-jelas dulunya lokasi proyek ini hutan, bukannya kuburan, balas Sapno tidak percaya. Tanyakan saja kepada kedua anak buahmu yang bernama Dimas dan Anto itu. Aku benar-benar membenci pekerja proyek seperti kalian, dengus Arumaya. Memangnya kenapa dengan mereka? Apa kamu yang sudah menghabisi Dimas dan sekarang ingin mengincar Anto lagi? Tuduh Sapno. Kalau kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekarang juga cepat kamu datang ke lokasi di mana Dimas ditemukan. Saat ini Anto masih hidup dan kamu masih punya kesempatan untuk menyelamatkannya, Arumaya berkata dengan dingin. Sekarang Sapno tidak punya pilihan lain. Dia akan mengikuti kata-kata Arumaya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa mempedulikan sosok Arumaya yang mengerikan beserta para pocong pengikutnya, Sapno pun mencoba mencari peralatan untuk membobol lagi dinding pembatas menuju ke hutan tempat jasad Dimas ditemukan. Butuh usaha ekstra sampai dinding pembatas itu benar-benar bisa dibobol. Saat tadi mengambil peralatan untuk membobol dinding pembatas, Sapno juga mengambil senter agar bisa menerangi jalannya menembus hutan itu. Tekadnya sudah bulat, ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di dalam hutan, tepatnya di lokasi Dimas ditemukan, tidak bernyawa dengan kondisi tubuh sangat mengerikan. Terlihat Anto terbaring di tanah dengan tubuh kaku, tidak dapat digerakkan.
Mungkin itu juga yang kemarin dialami oleh Dimas. Bersama Anto ada sesosok manusia lain yang berdiri di depan tubuhnya. Orang itu menatap Anto dengan wajah penuh kebencian. "Mengapa aku dibawa ke sini? Apa salahku padamu?" teriak Anto melayangkan protes. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sudah kamu dan Dimas lakukan," dengus orang itu. "Jangan salahkan kami. Kami hanya menjalankan perintah agar proyek ini berjalan lancar. Di mana-mana proyek itu butuh tumbal. Kebetulan saja wanita cantik itu lewat di sekitar lokasi proyek dan membuat kami tergoda untuk menodainya. Daripada dia buka mulut dan melaporkan kami, sekalian saja kami habisi dan dijadikan tumbal untuk memasang pondasi proyek." Anto mengakui kesalahannya. Rupanya dia dengan Dimas sudah melakukan kejahatan dengan menodai seorang wanita dan menghabisi nyawanya. Belum cukup sampai di situ, wanita itu bahkan dijadikan tumbal proyek. "Karena kamu sudah mengakui kejahatanmu, sekarang waktunya pembalasan dendam." Orang misterius itu pun duduk bersila di depan tubuh Anto yang terbaring kaku tidak bergerak. Mulutnya mulai komat-kamit melantunkan mantra yang tidak diketahui artinya. Tiba-tiba saja dari arah lebatnya hutan terdengar bunyi hentakan kaki sampai menggetarkan tanah. Sesosok makhluk tinggi besar, berbulu hitam, dengan mata merah dan gigi taring tajam muncul dari sana. Makhluk itu adalah sosok hantu Mariaban, penunggu hutan Kalimantan. Anto benar-benar ketakutan sampai terkencing-kencing. Tapi apa boleh buat, dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Berani sekali kamu menumbalkan wanita suku asli sini untuk proyek itu. Apa kamu pikir para makhluk gaib yang mendiami hutan ini akan menerima tumbal itu? Tentu saja tidak. Sudah dari dulu kami hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib penunggu hutan ini. Jadi sebagai gantinya, kamu yang akan menjadi tumbalnya." Pria itu menyeringai, lalu bangkit dari posisi duduk bersila. Dia pun mundur beberapa langkah dan membiarkan hantu Mariaban mulai menghabisi Anto. Sama seperti yang dialami Dimas kemarin malam, tubuh Anto dicabik-cabik oleh makhluk menyeramkan itu. Bahkan organ tubuhnya dimakan hidup-hidup. Jelas sekali itu cara mati yang sangat tersiksa. Saat hantu Mariaban itu tengah asik menyantap jeroan Anto, Sapno pun muncul. Cepat-cepat Sapno menghentikan langkahnya karena melihat kengerian yang terjadi di depan matanya. Sekarang tepat di depannya, Sapno melihat sosok makhluk besar yang sangat menyeramkan sedang menyantap jeroan Anto. Jelas itu bukan binatang buas, tapi seperti makhluk gaib. "Bodoh sekali kamu datang ke sini. Itu artinya kamu juga harus ikut mati," bentak orang misterius itu ke arah Sapno. "Pak Lawai, sebenarnya ada apa ini, Pak? Siapa makhluk itu? Kenapa dia menghabisi Anto?" Sapno memberanikan diri bertanya. Ternyata orang misterius yang memanggil sosok hantu Mariaban untuk menghabisi Anto itu adalah Pak Lawai, yang juga menjadi salah satu orang kepercayaan Sapno. "Dimas dan Anto sudah menodai anak perempuanku. Bahkan mereka menghabisinya dan dijadikan tumbal untuk pondasi proyek kalian. Aku memang sengaja melamar pekerjaan di sini untuk mencari tahu di mana keberadaan anakku yang menghilang. Aku mulai mengakrabkan diri dengan satu persatu pekerja yang ada di sini, mengajaknya ke rumahku untuk minum tuak. Setelah mabuk, baru aku mencari informasi dari mulut mereka sampai aku akhirnya mendengar pengakuan Dimas dan Anto saat mereka mabuk." Palawai berkata dengan penuh emosi. Memangnya ayah mana yang tidak sakit hati jika anak perempuannya diperlakukan keji oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? "Tapi aku sama sekali tidak tahu apa-apa dengan perbuatan Dimas dan Anto itu. Aku saja baru tahu." Sapno membela diri. "Ya, aku memang tahu kamu tidak bersalah. Tapi kamu sudah terlanjur melihat apa yang kulakukan. Jadi kamu juga harus mati." Palawai mendengus, lalu menoleh ke arah hantu Mariaban. "Cepat, habisi orang ini sekarang juga." Hantu Mariaban segera menuruti perintah Pak Lawai dan mulai bergerak untuk menyerang Sapno. Sapno benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah mencoba membaca doa-doa yang diingatnya, tapi itu sama sekali tidak berhasil melumpuhkan makhluk itu. Alhasil, Sapno hanya bisa pasrah menghadapi kematiannya. Belum sempat hantu Mariaban itu menyentuh Sapno, tiba-tiba saja sekelebat bayangan melesat dengan cepat dan menghalanginya. "Hentikan, dia tidak bersalah." Sosok wanita bergaun merah itu membentak hantu Mariaban. Dia adalah Arumaya. "Arum,
Akhirnya ayah menemukanmu, nak. Pak Lawai berbicara kepada Arumaya yang ternyata adalah anak perempuannya. Sudah cukup semua ini. Orang yang bersalah sudah mendapat balasannya. Sekarang lepaskan orang yang tidak bersalah ini, lirih Arumaya. Tapi ayah sudah menunjuk Sapno sebagai santapan hantu Mariaban berikutnya. Hantu Mariaban tidak akan berhenti sebelum dia kenyang, balas Pak Lawai. Arwahku akan tenang kalau jasadku yang terkubur di dalam pondasi proyek itu diambil dan dimakamkan dengan layak. Hanya Mas Sapno satu-satunya harapanku untuk melakukan itu. Aku tahu dia orang baik, pasti mau membantuku. Aku memang sengaja menakut-nakutinya dulu agar bisa membawanya sampai ke sini. Arumaya berkata dengan getir. Baiklah kalau begitu, nak. Agar arwahmu bisa tenang, ayah rela berkorban untukmu. Pak Lawai pun mulai melantunkan mantra-mantra sambil berdiri dengan tangan terbuka lebar, seolah siap menjadi santapan hantu Mariaban berikutnya. Cepat pergi dari sini, Sapno, teriak Pak Lawai. Tanpa pikir panjang, Sapno langsung berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Dalam pelariannya, kaki Sapno tersandung akar pohon dan kepalanya membentur batu sampai pingsan. Paginya Sapno membuka mata dan melihat orang sudah ramai mengerumuninya. Ternyata dia semalam pingsan tepat di dinding pembatas proyek yang dia jebol sendiri. Pagi ini para pekerja menemukannya. Sapno pun melapor ke polisi untuk mengecek jasad Anto yang ada di hutan, persis tempat di mana Dimas sebelumnya ditemukan. Lagi-lagi kematian Anto dinyatakan akibat serangan binatang buas. Sapno sudah mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi para polisi tidak percaya. Bahkan Sapno ingin membongkar pondasi proyek untuk memastikan apa benar ada jasad Arumaya di sana atau tidak. Sapno harus melalui perdebatan panjang dengan pimpinan proyek dan pihak-pihak yang terkait. Tapi akhirnya diputuskan agar pondasi itu dibongkar untuk mengetahui kebenaran cerita Sapno. Untung saja belum dibangun apa-apa di atas pondasi itu, jadi kerugiannya masih bisa ditekan. Saat pondasi dibongkar, ternyata memang ditemukan sosok jasad wanita yang sudah membusuk. Dia mengenakan gaun berwarna merah persis yang dikenakan Arumaya. Karena telah terjadi tindak kejahatan di lokasi proyek itu, akhirnya kegiatan proyek dihentikan sementara waktu. Semua pekerja dipulangkan, termasuk Sapno sendiri. Setelah menyelesaikan urusan dan mengemasi barang-barangnya di mes, Sapno pun memutuskan pulang malam itu juga ke Balikpapan dengan mobilnya. Dari IKN ke Balikpapan masih harus melewati jalan yang di kanan kirinya hutan. Tiba-tiba saja di jalan yang sepi, mobil Sapno mati dengan sendirinya. Dia tidak berani turun dan mencoba menelpon jasa mobil derek untuk menjemputnya. Sapno memutuskan untuk menunggu di dalam mobilnya karena itu adalah tempat yang paling aman baginya. Entah mengapa matanya tertarik untuk melirik hutan yang bisa dia lihat dari kaca jendela mobilnya. Tiba-tiba saja, Sapno melihat kain berwarna merah darah berkibar di balik pohon. Itu warna yang sama dengan gaun yang dikenakan Arumaya. Dari balik pohon muncul sosok Arumaya yang wajahnya sudah kembali cantik. Di sebelahnya ada sosok Pak Lawai. Ayah dan anak itu melambai ke arah Sapno, kemudian menghilang. Ajaibnya, tiba-tiba mesin mobil Sapno hidup kembali. Mungkin mereka ingin mengucapkan terima kasih. Semoga mereka berdua tenang di alamnya, ucap Sapno sebelum menjalankan mobil itu pergi dari sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.